Crazy in Love, chapter 49. Kamu hanyalah wanitaku. Ajakan Fandi telah disambut baik oleh Zahra, walau yang menjadi alasan tak lain hanya demi meloloskan diri dari Kabir. Sepanjang hari, bola mata Zahra memiliki tugas ganda. Tak hanya fokus menatap layar PC, sebentar-sebentar melirik arloji, juga melirik pada pojok bawah bagian kanan komputer. Sikap tak tenang Zahra memancing perhatian Miko. Mengerti ia jika wanita itu tengah menunggu jam istirahat siang. Ia yang ikutan gelisah karena penasaran, seketika memutar kursi sewaktu angka 12 terpampang di layar komputer bagian bawah. Hendak mulutnya angkat bicara menegur Zahra, namun kalah cepat oleh suara panggilan masuk. Tak jadilah Miko menegur, hanya memasang telinga penuh rasa ingin tahu. Siapa dia Zahra? Bisik Miko bertanya, menggeser kursi ke sisi Zahra kala wanita itu mengakhiri panggilan masuk dari Fandi. Siapa ya? Balas Zahra, tak mau mengungkapkan. Miko kesal dibuatnya. Ia pun menarik kursi, kembali ke meja kerja meski dada terasa dongkol. Nyaris meledak, meredam rasa penasaran. Kita tak sengaja bertemu kemarin sewaktu makan siang, kata Zahra, akhirnya mengungkapkan. Spontan Miko memutar kembali kursi. Dan kamu langsung berinteraksi dengannya? Sungguh ini aneh, celetuk Miko, turut senang. Apanya yang aneh? Sepertinya Zahra tak terima, walau kenyataan memanglah demikian. Bukankah kamu rapat menutup hati? Lantas, seperti apakah pria itu sampai-sampai kamu membuka diri? Mulut Zahra kaku dalam keterkejutan mendangkapi perkataan Miko. Sungguh ia terlupa bagaimana dirinya menutup hati selama ini. Tentu itu semua memiliki alasan, dan alasan itu tentulah tak ingin mencurangi sahabatnya sendiri, Miko. Alih-alih demikian, ia korbankan perasaan cinta Kabir terhadapnya. Sudahlah, aku tinggal dulu, kata Zahra tak menimpali. Cepat-cepat wanita itu meninggalkan meja, keluar dari ruang kerja hanya untuk menemui Fandi. Beruntung juga tak ada panggilan masuk dari Kabir. Mungkin karena semalam Zahra tak menolak ajakan pria itu untuk makan malam berdua. Ya, meski di ujung ia harus berjibaku menjawab kecurigaan pria itu. Dengan memesan taksi, ia berangkat menuju tempat janjian. Hai, sudah lama, sapa Zahra melempar senyum. Fandi pun menebar senyum terhangat yang ia miliki. Lalu spontan pria itu bangkit. Ia tarik kursi teruntuk Zahra duduk, bersikap layaknya seorang pria yang jelas-jelas menaruh hati, dan Zahra mampu membaca hal itu. Terima kasih, ucapnya. Tak perlu, balas Fandi lewat isyarat. Sesaat setelah mereka sama-sama duduk, ia meminta seorang pelayan datang. Pilihlah, ucapnya, menyodorkan buku menu. Nampak Zahra kebingungan menentukan pilihan. Demi mendapatkan hati yang tengah dibidik, Fandi mengakrabkan diri. Ia turut memberikan rekomendasi menu. Apa itu enak? Tanya Zahra, mengintip Fandi dari balik buku menu. Jangan diragukan, jawab Fandi, menebar senyum. Oke, saya pesan seperti yang direkomendasikan tadi, kata Zahra pada petugas. Kemudian menyerahkan buku menu itu. Makanan telah ditentukan. Sembari menunggu pesanan, Fandi mulai melancarkan aksinya sebagai pujangga cinta. Bersikap so akrab meski itu kali kedua mereka bertemu. Zahra sendiri cukup terbuka menanggapi. Mungkin karena ia memiliki tujuan lain. Tawa ringan mewarnai obrolan dua orang itu. Nampak Fandi lumayan humoris. Mungkinkah itu memang kepribadian pria itu? Atau hanya sekedar kamuflase? Entahlah, yang jelas sesaat Kabir tersingkirkan dari pikiran Zahra. Walau demikian, sebaliknya takdir bertindak lain. Tak disangka, Kabir berserta rekan kerja berjalan santai memasuki tempat makan itu. Pilih meja dekat kaca saja, usul seorang teman.
Seorang teman lagi segera bergerilya mencari meja kosong di dekat dinding kaca. Nah, itu kosong, serunya. Seketika mempercepat langkah kaki, Kabir beserta 2 orang temannya menyusul kemudian. Duduklah mereka berempat saling berhadapan. "Gimana naskah untuk wawancara besok?" tanya seorang teman membuka obrolan. "Itu si Erik bilang sudah kelar," sahut seorang lagi. "Rasanya kerjaan tak ada selesainya ya," kata seorang berkeluh kesah. "Daripada tak punya pekerjaan," sahut Kabir. "Benar tuh, tak punya pekerjaan, tak ada wanita yang mau. Kata mereka ini, cinta itu tak bikin kenyang," timpal seorang memancing tawa termasuk Kabir. Sayang, itu hanya berlangsung sepersekian detik saja. Seketika tawanya berubah masam kala tak sengaja menangkap sosok Zahra di meja seberang. Ditambah lagi duduk berhadapan dengan seorang pria yang tak ia kenal sebelumnya. "Apa itu kakaknya Faisal?" serunya di hati, bertanya-tanya. Maklum, Kabir tak tahu sosok Faisal, hanya Raihan yang pernah menoreh cerita di masa lalu. Ingin rasanya ia bangkit, melangkah datang, memperkenalkan diri. Maksudnya memberikan isyarat atas kepemilikan dirinya terhadap wanita itu. Namun, teringat akan emosi Zahra yang mudah tersulut, Kabir hanya bisa memandangi mereka dengan hati teriris cemburu. "Tidak, itu tak seperti saudara," gumam batinnya mengamati mereka berdua. Hati Kabir mulai tak tenang, fokus pun kabur. Dalam kebungkaman ia terus memperhatikan Zahra. Obrolan di antara teman sudah tak terlibat. Jelas dia bukan kakaknya, batin Kabir berucap lagi. Sesak menahan kemarahan yang hanya mampu dipendam. Di luar kafe turunlah 2 orang wanita dari mobil. Berpenampilan cukup mencolok, melangkah mereka bersama sambil mengobrol memasuki kafe itu. Dan baru beberapa langkah kaki setelah melewati pintu, satu dari mereka tiba-tiba berhenti. Berdiri tegang wanita itu menatap tajam serta penuh amarah ke meja Zahra. Temannya yang mengenakan terusan biru turut memutar pandangan. Sama kagetnya, ia pun mematung tak percaya dengan apa yang dilihat. Ada apakah? Detik berikutnya, seorang wanita dengan dress warna coklat pastel, motif bunga, melangkah penuh bara emosi, mendatangi meja Zahra, siap menumpahkan bara api. "Oh, jadi karena wanita ini kamu memblokir nomor kontakku?" bentaknya. Dalam sekejap mata telah berdiri di hadapan Zahra, juga Fandi. Ya, bara emosi itu telah meledak tak terbendung, memicu ketegangan di dalam kafe. Zahra tersentak kaget. Kedua bola matanya menatap wanita asing penuh tanya. Sontak banyak pasang mata netizen tertuju pada drama cinta tersebut. Kabir pun yang sedari tadi mengamati seketika bangkit dari duduk tak tenangnya. Tak peduli meski ketiga temannya tercengang dalam kebingungan sebagai penonton. "Sorry," ucapnya berusaha merendahkan nada suara, mengatur letupan ketegangan yang menyesakkan dada menampar malu. "Sorry," wanita itu menirukan ucapan Zahra dengan nada mencemooh serta menuntut. Sepertinya untuk kedua kalinya Zahra berjuang mencairkan ketegangan. Meski raut wajahnya gagal total, tegang, malu menjadi pusat perhatian tak bisa disembunyikan. "Sepertinya apa, ha? Apa kau mau mengkonfirmasi diri sebagai kekasihnya?" hardik wanita itu dengan sengaja meninggikan suara. "Tika, rendahkan suaramu." Fandi akhirnya bersuara, tak diam saja menjadi pria pengecut. "Oh, Fandi, kamu menegur aku hanya karena wanita ini? Hanya karena pelakor ini?" Berapi-api Tika, ia bahkan menunjuk diri sendiri. "Aku rasa hubungan kita sudah tak ada lagi," balas Fandi dengan tenangnya menghadapi ledakan emosi kekasihnya. "Apa?" Tika sungguh tak percaya. 2 bola matanya nyaris keluar, melotot tak percaya akan apa yang dilontarkan Fandi. Wanita jalang," ujarnya melampiaskan kekecewaan serta sakit hati. "Jangan sebut aku wanita jalang."
bentak Zahra seketika bangkit dari kursi, menantang Tika dengan berani. Kenapa tak terima? Jika bukan wanita jalang, maka bertindaklah layaknya wanita baik-baik, cibir Tika dengan kasar. Tika, cukup, bentak Fandi, lepas kendali. Satu tangannya bahkan terangkat, meski tak sampai melayangkan pukulan. Kamu membela wanita ini? Tika dengan berani menyahut. Tak puas hanya melontarkan kekesalan lewat ocehan. Dengan cepat, juga diselimuti emosi, Tika menyambar gelas di meja. Zahra bahkan tak sempat berkedip, apalagi menghindar saat wanita itu menyiramkan air dari gelas ke wajahnya. Tika, bentak Fandi, langsung menyambar lengan wanita itu. Dada Kabir bak dihujam timah panas, menyaksikan wanita yang ia cintai dipermalukan seperti itu. Dengan langkah lebar, mulut rapat mengatup, ia datangi mereka. Dan tepat saat Fandi hendak melayangkan tangannya menampar Tika, pria itu dengan sigap menangkapnya. Jangan pernah mengangkat tanganmu terhadap wanita, kata Kabir. Siapa dirimu? Jangan ikut campur, sahut Fandi berapi-api. Siapa diriku? Aku berhak ikut campur. Selesaikan dulu urusanmu dengan wanita ini sebelum membidik wanita lain, kata Kabir menghempaskan tangan Fandi. Detik berikutnya, ia sambar pergelangan tangan Zahra. Ia seret wanita itu keluar dari kubangan perseteruan. Zahra tertunduk dalam kekakuan mulut, melangkah patuh mengikuti langkah Kabir yang membawanya keluar. Masuklah, perintah Kabir. Walau tak menyahut, Zahra dengan patuh memasuki mobil. Duduk membisu ia di samping Kabir, diselimuti rasa malu yang mengulum. Zahra, tegurnya rendah, sewaktu mobil telah membawa wanita itu pergi jauh. Zahra tak menyahut, sebaliknya air mata yang tertahan malah tumpah ruah. Terisak wanita itu dalam tangis sedihnya, tak kuasa mendengar tangis Zahra. Kabir tepikan mobil. Menangislah jika ini melegakan hatimu, ucapnya meraih Zahra ke pelukan. Aku, Zahra tak bisa meneruskan. Tangisnya lah yang bertambah meledak. Tak perlu menjelaskan apa-apa. Aku tahu ini hanyalah kesalahpahaman. Kabir berusaha menenangkan diri, meski sebenarnya kecemburuan sempat menodai hatinya. Tidak, aku bersalah. Aku tak mau melukai Miko, sebab itu aku bertemu pria itu. Begitukah? Sungguh Kabir dibuat tertegun. Marah tentu ada, tapi melampiaskan kemarahan kini pada wanita yang tengah berkabung, itu yang tak bisa. Jangan menangis, hanya kata itu yang mampu terucap. Alih-alih meluapkan emosi, Kabir bawa mobil melaju kembali. Entah kemana ia akan berkendara, itu tergantung bagaimana suasana hati. Kenapa kamu membawaku ke sini? Tanya Zahra, menerawang keluar kaca mobil, menatap gelombang air laut. Keluarlah, teriaklah jika kamu ingin berteriak, kata Kabir menyuruh. Sebenarnya ialah yang ingin berteriak, menumpahkan segala kekecewaan hati serta kemarahan. Bak boneka, Zahra melangkah keluar, berjalan menerawang hamparan pasir, sama sekali tak menoleh ke belakang, walau hanya sekedar menengok apakah pria itu tetap terlihat baik-baik saja atau justru sebaliknya yang digambarkan. Kabir tak menyusul turun, membiarkan Zahra dalam kesendirian, menumpahkan segala rasa yang tertambat di dada, juga mengatur ritme kemarahan dirinya sendiri yang masih menguasai. Di luar, nampak Zahra berdiri di bibir pantai, menatap hampa hamparan laut, menilik kembali perjalanan hidupnya. Tak terasa, air mata menetes dengan sendirinya, sekali lagi membasahi pipi. Zahra, tiba-tiba Kabir berdiri tepat di belakang wanita itu. Satu tangannya meraih lengan Zahra. Sebenarnya malu menyeka wanita itu, tetapi entah kenapa perlahan Zahra membalikkan diri, walau tak cukup berani mengangkat wajah. Sungguh, betapa malunya ia akan apa yang telah diperbuat. Kebodohannya telah mempermalukan dirinya dan ia teramat terluka. Aku sungguh tidak berpikir lebih. Tentu aku tak mau menjadi perusak hubungan, adunya dalam isak tangis.
Semua telah terjadi. Kabir pun menyahut, meski sungguh hatinya tersinggung sewaktu melihat wanita yang ia cintai duduk berhadapan dengan pria lain. Ia dekap erat Zahra. "Aku bukan wanita seperti itu," adunya lagi. Ya, sungguh sematan itu menyayat hati Zahra, menampar malu dirinya berkali-kali hingga seakan tak memiliki muka menghadapi tatapan banyak orang. Jangan sudutkan dirimu oleh ocehan wanita itu. Kamu hanyalah wanitaku dan pria itu hanya kebodohan. Getir suara Kabir kala berucap, seolah debaran jantung terpompa sangatlah kencang. Tak ada balasan kata terlontar dari mulut Zahra. Sebaliknya, ia benamkan kepala ke dada pria itu. Sedang kedua tangan yang tadinya hanya tergantung pasif di samping perlahan tergerak memeluk ketat pria itu.